Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada ya. Semua dalam keadaan baik-baik saja. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang kurang sehat ya segera diberikan kesembuhan juga. Baik yang mendapatkan masalah segera dipertemukan atau diberikan jalan keluar ya. Untuk yang menunggu jodoh segera diberikan jodohnya atau dipertemukan. Oke. Masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di General Reading. Kabar apa yang akan datang padamu sebentar lagi? Ya. Ada kabar apa? Jadi kabar apa? Kabar yang akan datang padamu sebentar lagi. Lebih gitu aja ya. Lebih tepatnya. Oke. Sahabat semua, ini adalah general reading, bisa respon bisa tidak, dan ini adalah prediksi yang menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Tetap melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan dan langkah dalam hidupmu. Kabar yang akan datang padamu sebentar lagi ya. Masih bersama Kondes. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, gunakan intuisi hati kamu ya. Beban tanggung jawab, ada beban tanggung jawab, ada sesuatu ya, beban ya pastinya seperti itu. Yaitu tentang situasi ya. Ketika segala sesuatu yang diupayakan dan dijalani ya, yang dia jalani selama ini telah ya di sini dia ada beban yang luar biasa berat secara fisik ya. Kabar yang akan datang padamu sebentar lagi ya, tentang beban tanggung jawab ya, tentang beban tanggung jawab yang sangat berat secara fisik ya, yang harus ditanggung. Memang sukses ya, tetapi kesuksesan itu tidak datang dengan cuma-cuma di sini ya. Ada hanya artinya begini, beban tanggung jawab ini sangat luar biasa, mungkin buat kamu juga, atau pokoknya buat siapa yang menonton video ini ya. Secara fisik ya, secara fisik yang harus ditanggung. Memang sukses sih ya, tetapi kesuksesan itu tidak datang dengan cuma-cuma. Di sini akan ada harga yang harus dibayar, yaitu berupa pengorbanan yang harus kamu bayar dengan pengorbanan. Ini bisa vice versa ya, tapi ini adalah kabar yang akan datang padamu sebentar lagi ya. Ya, jadi harus ada pengorbanan diri, menanggung beban pekerjaan atau apapun itu ya, termasuk perasaan juga. Kalau kamu tentang hubungan yang melibatkan perasaan ya, kalau pekerjaannya tentang pekerjaan ya, yang harus terus menerus datang bertubi-tubi ya, sehingga bukan penikmatan tapi melainkan penderitaan yang akan kamu alami ya. Jadi ini bisa kamu antisipasi ya, akan ada beban tanggung jawab yang berat, yang sangat luar biasa ya, seperti itu. Ini berat secara fisik ya, yang harus ditanggung ya. Memang sukses sih, tetapi kesuksesan itu tidak datang dengan cuma-cuma gitu. Ada harga yang harus kamu bayar, yaitu berupa pengorbanan diri, menanggung beban pekerjaan ataupun perasaan. Kalau kamu tentang sebuah hubungan ya, berarti kamu harus menanggung beban perasaan ya, terus menerus dan bertubi-tubi, sehingga bukan penikmatan yang kamu rasakan, melainkan sebuah penderitaan yang kamu alami ya, seperti itu. Kadang
kita nggak memahami tentang hidup. Ya kita menangis saja, mengeluh aja, ya. Karena kita kurang antisipasi atau kurang peka terhadap alam atau terhadap pesan tentang sesuatu, ya, pesan yang dari angin misalkan, seperti contohnya itu, pesan yang kita rasakan itu, ya. Ya akan ada beban yang harus kamu pikul, harus kamu tanggung, ya, secara fisik maupun secara batin, ya. Tentang perasaan, ya, kita bicara tentang perasaan, ya. Jadi kamu akan mengalami sebuah perasaan, ya, ini beban dari perasaan yang ingin mengalami kembali puncak kebahagiaan, ya, seperti yang pernah kamu alami di masa lalu. Ada beban, ya, dan ini perasaan ini sangat luar biasa, sampai ada harga mati yang harus kamu bayarkan. Kenapa? Terasa beban berat sekali, ya, dan tidak tercapai gitu loh. Ya, walaupun kamu sudah berusaha kembali untuk mendapatkan perasaan kebahagiaan itu, tetapi tidak bisa, ya. Tentang perasaan yang mengalami kembali, ya, menginginkan, ya, perasaan yang ingin kembali merasakan, mengingat masa lalu, seperti itu, ya, seperti itu, ya. Ini pesan alam, ya, pesan alam melalui tebaran kartu, ya, ya, dimana seperti yang pernah dialami itu di masa lalu gitu loh, ada ketidakpuasan dan ketidakmengertian mengenai emosi yang dikejar itu. Kenapa tidak bisa dirasakan lagi itu yang akan kamu rasakan, tentang sebuah perasaan itu, tentang sebuah beban tanggung jawab luar biasa itu, kamu tentang perasaan, ya, seperti itu. Kenapa tidak bisa dirasakan lagi, dan emosi itu akan terus, ya, dikejar dengan akibat fatal tidak tercapai, seperti itu, ya. Jadi perasaan ini harus kamu pertimbangkan, ya, mempertimbangkan kembali yang sudah, ya sudah, kayak gitu, ya. Ini kamu akan menerima sebuah beban, ya. Kamu akan merasakan terasa berat, teringat masa lalu, ingin mengembalikan seperti masa-masa yang dahulu, ya. Kamu menginginkan itu tetapi tidak bisa. Jadi kamu adanya cuman sedih, nyesek, kayak gitu, ya. Dan kamu harus yakin, ya, kamu harus meyakini di sini bahwa segala sesuatu itu butuh keyakinan. Kamu harus yakin, ya, dari situasi yang kamu alami ini, yang dapat dimengerti dengan jelas, ya, bahwa perasaanmu itu rasa berat, ingin melakukan sesuatu hal seperti hal-hal yang kemarin, tetapi tidak mungkin karena kamu di sini merasakan sangat bukan penyesalan, ya, berharap tentang sebuah emosi, ingin mengulang lagi masa-masa lalu ini, ya. Kamu akan merasakan hal ini, dimana kamu itu tidak akan tercapai, ya, walaupun kamu udah mencoba kembali untuk bisa seperti masa lalu, tidak bisa. Dan di sini kamu disarankan untuk yakin dan dapat mengerti, ya, dengan jelas, ya, bahwa kehidupan, ya, itu memang harus diyakinin bahwa ini adalah perjalanan, dan kamu bisa untuk melepaskan diri, ya, melepaskan diri, ya. Jangan labil, jangan memaksakan diri untuk ke masa lalu kembali. Jadi kamu harus yakin bahwa suatu saat nanti akan kamu temukan tentang perasaan cinta, tentang perasaan hatimu, ya, lebih indah dari orang masa lalu. Dan karena di sini nanti kamu akan dipertemukan seseorang
dimana seseorang itu akan melengkapi hidupmu, dimana seseorang itu akan memberikan perasaan sayangnya kepadamu, ya, dimana kamu akan mendapatkan cinta yang besar. Jadi sini kamu nanti akan mendapati yang dinamakan saling itu akan datang, ya. Tidak perlu kamu harus selalu menoleh ke belakang atau selalu menyalahkan diri kamu sendiri sehingga kamu merasa beban perasaan yang sangat berat dan kamu harus selalu masuk ke perangkap masa lalu, di mana kamu harus memikirkan masa lalu itu terus yang sehingga kamu menjadi beban berat. Seandainya seperti dulu lagi, seandainya aku bisa bersama dia lagi. Tidak perlu itu. Kamu harus yakin, karena seseorang yang mencintai kamu, seseorang yang menyayangi kamu, seseorang yang akan melengkapi hidupmu nanti akan datang. Gak usah gelisah, gak usah berlebihan memikirkan orang masa lalu atau beban perasaan kamu yang hanya bisa menyesakkan dada, ya. Karena kamu tidak bisa meninggalkan masa lalu, ya. Kamu nggak bisa healing, ya. Nggak perlu. Di sini sebentar lagi kabar akan datang padamu, ya. Kabar yang akan datang lagi padamu tuh sebentar lagi ini akan datang, gitu loh, ya. Dimana kamu nggak usah gelisah, ya. Ya, kamu tidak usah merasa tidak tahu lagi mengenai pilihan apa yang harus diambil, langkah apa yang harus diambil dan bagaimana cara mengkomunikasikan kembali keinginan-keinginan dan rasa khawatirmu ini. Segalanya terasa seperti lepas kendali tanpa ada kepastian tentang apa yang harus kamu sampaikan pada pihak yang lain. Gak perlu, ya. Akan datang cinta, jadi kamu gak perlu gelisah. Sekali kamu gelisah, buat apa? Ya, masa lalu itu tidak untuk dikenang. Masa lalu itu tidak perlu diingat, tapi cukup dikenang. Diambil hikmahnya untuk menjadi kita lebih baik, untuk sebuah pembelajaran tentang hidup. Tidak perlu menoleh lagi, dimana kalau mau ingin sukses ke depan, ya ambil hikmah dari masa lalu, ambil yang positif, seperti itu, ya. Jangan ini kamu seperti stres, nggak bisa tidur, memikirkan sebuah perasaan, beban perasaan kamu, dimana kamu masih terobsesi menginginkan masa lalu, ya kan? Nggak penting, ya. Kabar gembira tentang pekerjaan, tentang perasaan, ya akan datang. Ya, kalau yang menonton wanita, yang akan datang seorang pria. Ya, kalau yang menonton maskulin, ya yang datang adalah seorang feminim, ya. Seperti itu, ya. Ciri-cirinya ya bisa dilihat di sini, ya. Seperti periang, bersifat penuh petualangan, bertindak, ya. Kalau bertindak tuh gegabah, atau bertindak lebih dahulu baru berpikir dan tidak terlalu memikirkan tentang hal-hal nanti bagaimana, seperti itu. Ini nanti akan datang padamu, ya. Ini termasuk rute, ya. Akan datang seseorang yang mencintai kamu nih. Ciri-cirinya itu seseorang yang suka sembarang, sembrono gitu, tetap tidak mempedulikan perasaan orang lain atau pihak lain, tetapi ini hanya rute aja, ya. Jadi kabar yang akan datang padamu sebentar lagi akan datang seseorang. Usianya lebih muda dari kamu, ya. Dia membawa cinta, dia membawa kerinduan yang banyak tentang sebuah kecukupan. Di sini kecukupan cinta. Kalau kemarin kamu mungkin banyak mengeluarkan air mata, banyak menangis dengan hubungan kamu, di sini nanti akan datang padamu seseorang membawa cinta yang banyak buat kamu. Karena di sini terlihat saling, ya. Jadi kamu nggak perlu galau, ya. Insya Allah, ya, beban itu akan melewat begitu aja, akan meninggalkan kamu, ya. Makanya jangan pernah menutup hati, walaupun kamu punya pacar. Biasanya orang-orang itu atau kalian, ya mungkin kalau sudah menjalin satu hubungan itu terus menutup hati, ya, kayak sibuk dengan satu orang itu saja gitu loh, sehingga pada saat hubungan itu pun toxic gitu,
kamu tidak bisa lepas. Kenapa? Karena kamu hanya terpancang pada satu orang, bahwa kamu takut kehilangan, takut bersedih, takut nggak ada yang mau lagi. Ya seperti ini jadinya. Ya. Di sini juga ada sebuah keraguan juga ya. Ya. Jadi kamu di sini terlihat sekali ya. Terlihat sekali tuh kamu tuh kayak masih ragu-ragu tuh loh dengan diri kamu sendiri. Dengan kegalauan kamu itu, kamu justru kayak berselimut kegalauan, tidak bisa. Jangan ragu-ragu. Ya. Jangan ragu. Ya. Nanti akan terjadi segala sesuatu seperti yang alam pesankan di sini. Kabar yang akan datang padamu sebentar lagi tentang sosok yang membawa cinta untuk kamu, ya, yang kemarin kamu merasa mempunyai beban berat, ya, yang luar biasa mungkin menurut kamu, ya, yang nggak bisa mengendalikan diri. Maksudnya begini, bagaimana saya harus berbuat, sampai nggak ngerti, ya. Jadi perlu dipertimbangkan kembali bahwa masa lalu itu tidak harus dikenang, tetapi tidak harus diingat, tapi cukup dikenang saja, diambil hikmahnya, ya. Karena di sini ada sesuatu dalam asmara atau perasaan apa dalam pekerjaan ya, tentang sebuah penyerahan. Nanti akan terjadi sebuah pembuktian ya tentang seseorang yang akan, ya, tentang kabar yang akan datang sebentar lagi padamu, tentang seseorang yang akan datang padamu ini. Nanti akan melakukan sebuah pembuktian tentang perasaannya ya. Mudah-mudahan kamu setelah menonton video ini yang mempunyai beban perasaan berat, sedih, terus menyesal karena harus terpisah padahal kamu nggak bisa, kamu belum siap pisah. Ini adalah rute, ini adalah sebuah perjalanan hubungan kamu. Di setiap hubungan itu ada namanya pasang surut, ada yang bahkan stuck, kemudian ada yang menyakitkan, ya, ada yang membuat kamu ada hubungan toksik, ya, seperti itu. Dan ini terlihatnya begitu ya, kamu belum siap untuk lepas dari dia, tetapi alam atau keadaan lebih cepat mempercepat untuk kamu melepaskan. Jadi kayak beban yang kamu tanggung memang betul-betul luar biasa. Ini kita bicara tentang perasaan. Kalau pekerjaannya tentang pekerjaan, kamu mengalami sebuah beban tanggung jawab yang luar biasa dan harus dibayar dengan harga mati, yaitu sebuah perjuangan yang tidak mendapatkan atau lama ya, sukses sih tapi lama, perlu proses. Dan ini kamu ngerasain seperti itu gitu loh, beban. Belum siap melepaskan, kamu harus dipaksa untuk lepas. Jadi mau nggak mau kan kamu harus menghadapi ya. Nah, kalau kamu masih masuk ya di ranah ini ya, menanggung beban, atau kamu ada di ranah ini, cepatlah untuk melepaskan ya, untuk bisa lebih berdiri sendiri, membuka hati ya. Insya Allah dari pembelajaran yang kemarin kamu terima tentang hubungan yang toksik, tentang hubungan yang penuh air mata, tentang hubungan yang ghosting, tentang hubungan, tentang keraguan, insya Allah ya akan datang sosok yang lebih baik. Walaupun awal-awalnya mungkin di mata kamu ini terlihatnya ini sosok ini lebih muda dari kamu, memang lebih muda dari kamu, tetapi ini sosok kalau berbuat atau bertindak itu serudak-seruduk gitu loh, tidak mementingkan atau tidak melihat atau tidak memperdulikan perasaan orang lain, tetapi di awal-awal aja gitu, di awal-awal aja ya, tetapi dia mempunyai perasaan cinta yang besar, dan nanti dia yang akan mencukupin perasaan kasih sayang ke kamu, cinta ke kamu, seperti itu ya. Jadi kamu nggak usah galau ya, nggak usah ragu-ragu, semua nanti akan terjadi dan akan terlihat di sini ya. Jadi kamu di sini tuh terlihatnya memang kamu stuck, nggak mau bergerak apapun karena masa yang kamu rasakan, tentang rasa yang membebani pikiran kamu. Cobalah untuk melepaskan, jangan kamu
terlena dalam keterpurukan, ya kamu harus berusaha, ya. Kalaupun kamu harus membayar harga mahal, harga yang harus kamu bayarkan, paling tidak kamu mendapatkan hasil seperti itu. Dan di sini nanti ada sebuah kabar yang menyenangkan sebentar lagi akan kamu dapatkan, yaitu tentang sosok yang akan datang kepadamu. Tentunya kita bicara tentang hubungan. Kalau tentang pekerjaan pun kamu akan mendapatkan sebuah partner, ya, sebuah partner kerja. Kalau kerja, ya yang akan membuat kamu menjadi lebih maju. Kalau yang bisnis, ya partner kerja yang akan mengajak kamu untuk bekerja sama, dimana untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan. Karena di sini akan membawa kebahagiaan, ya. Jadi di sini kamu tidak perlu galau lagi, ya. Kamu tinggal berdoa, bermohon yang terbaik, berusaha, dan lepaskan yang tidak penting untuk dipertahankan, ya. Dan yang pasti, ya, nanti situasi itu akan berjalan terus tanpa perlu menoleh ke belakang, ya. Karena akan ada energi yang bergerak dengan sendirinya. Walaupun belum tentu membawa hasil dengan cepat atau secara nyata, ya. Karena seperti ini tuh harus perlu proses, ya kan? Perlu proses, ya. Seperti itu, ya. Jadi kamu jangan terpancang atau terlena dengan hal-hal yang membuat kamu buat diri sendiri, ya, ini ya, beban, ya. Jadi udahlah, masa lalu biarkan masa lalu. Itu tentang sebuah hubungan. Pekerjaan pun kamu harus berani melangkah, tidak usah bertahan di sesuatu hal yang membuat kamu itu justru menderita, gitu ya, memikul beban seperti itu, ya. Oke, sahabat semua, kabar yang akan datang sebentar lagi padamu, ya, yang akan datang padamu sebentar lagi, ya. Kamu tinggal menunggu, berdoa, bermohon, berusaha, semoga ini menjadi sebuah kenyataan. Dan jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam segala langkah dan keputusan dalam hidup kamu, ya. Ini adalah clue yang akan kamu dapatkan, ya. Jadi ya, cobalah untuk, ini saran Gondes untuk healing, untuk melangkah, membuka hati. Buat apa kamu menanggung beban penderitaan sendiri? Di sana dia belum tentu loh. Ini sosok yang kamu tanyakan, ini sosok udah nggak peduli sama kamu, buat apa? Iya kan? Seperti itu. Di sini ada energi Cancer. Ya, Cancer sendiri itu pribadi yang introvert, pribadi yang cuek. Tetapi kalau sudah setia, dia tapi lebih akan mementingkan masa depan daripada pasangannya. Tetapi kalau dia sudah mencintai, ya paling nggak nomor 2 deh, seperti itu, ya. Dan di sini juga ada energi Capricorn. Ini sosok hampir sama, ya, cuek, ya, cuek, kuldes gitu, dingin. Tetapi juga dia sama, kalau mempunyai perasaan cinta, dia akan mencintai pasangannya itu secara berlebihan. Ya, kalau cinta, ya cinta banget gitu, ya, seperti itu. Dan ada juga Gemini, ya. Gemini itu saling, ya, seperti itu, ya. Sekarang Gondes akan shuffle pesan untuk kamu versi Gondes. Pesan kita ngambil tentang kita, ya, tentang kita, kartu tentang kita. Kita akan ambil 5 sesuai dengan pesannya, ya. Pesan buat sahabat semua, jangan pernah menyesali sesuatu hal yang sudah pergi. Lepaskan dan buka kembali perjalanan ke depan, ya. Misalkan kalau bisnis bangkrut, ya jangan putus asa. Bangkrut tuh suatu kegagalan yang tertunda, ya. Filosofinya seperti itu. Tapi artinya itu kamu harus lebih hati-hati, lebih mempertimbangkan segala sesuatu tentang mengambil sebuah langkah bisnis seperti itu, atau pekerjaan juga lebih hati-hati agar tidak terulang kembali. Kalau perasaan, ya kamu jangan terlalu lama gitu, ya. Lebih baik kamu lepaskan pelan-pelan dan membuka hati. Kalau Gondes tuh gini, ya, menyarankan kalau kamu punya satu pasangan, kecuali memang sudah menikah atau memang 75% sudah pasti menikah, ya. Terkadang aja yang sudah menikah aja juga bisa lepas, yang udah tunangan aja bisa lepas, apalagi kalau cuma statusnya pacar.
Jangan langsung kamu itu menutup diri untuk orang lain, hanya untuk satu ini saja. Ya kamu tetap berpegang teguh bahwa kamu saat ini lagi ada komitmen sama dia, tapi kamu tidak boleh membuka persahabatan dengan yang lain gitu loh. Jadi jangan sibuk dengan satu orang saja, yang sehingga kamu seperti menjauhi teman atau menutup diri, takut nanti dia cemburu. Kalau orang cinta itu nggak akan berlebihan ya, ya tidak akan berlebihan. Sebatas kamu juga bisa menjaga hati kamu buat dia, pasti dia akan menjaga hati buat kamu. Itu kalau orang yang cinta. Tapi kalau orang yang cuman busit gitu ya, ngomong aja tanpa bukti, ya segala sesuatu akan menjadi masalah buat dia. Kamu cuman online padahal nggak chatan sama yang lain, tapi dia ngelihat kok kamu dalam keadaan online tapi kok nggak ngechat dia akan negatif thinking itu. Makanya kamu harus mengerti bahwa menjalin sebuah itu tidak harus fokus sama satu orang. Seperti kamu gini ya, punya suami terus kamu bak bibuknya, maksudnya kok bak bibuk ya, kamu terus fokus sama suami, nggak mau bergaul sama yang lain, nggak mau interaksi sama yang lain. Tidak boleh. Itu menutup diri kamu sendiri. Suatu saat nanti kamu membutuhkan orang lain pun kamu nggak bisa. Karena apa? Kamu terlihatnya kesannya sombong ya, atau menjauhkan diri ya. Nah, jangan ya, jangan. Gue sarankan, jangan, tetap jadilah fleksibel, tetapi ngerti batasan di mana kamu mempunyai komitmen dengan seseorang. Berarti kamu harus menjaga hati kamu dari orang lain atau menjaga hati kamu untuk dia, dan sebaliknya seperti itu. Yang namanya lingkaran cinta biru, indah sekali terlihatnya, dan memang seperti itu harus kalian praktekkan ya. Oke, sekarang gue akan buka pesannya. Ketulusan dalam cinta dibutuhkan. Iya, seperti itu. Tulus, tapi bukan berarti kamu kalau tulus terus aku mau sama dia terus nggak mau membuka hati buat yang lain ya. Kategori dalam kode kutip ya, interaksi dengan yang lain gitu. Apa yang kamu harap dari dia? Ini pertanyaannya ya. Kenapa gitu? Yang kalau kamu masih memikirkan orang masa lalu sehingga kamu nutup diri ya, apa sih yang kamu harapkan dari dia? Belum tentu yang kamu harap dari dia itu akan terwujud. Kenapa? Kamu berharap belum tentu ya dia memberikan ke kamu atau dia berharap sama kamu gitu loh. Jadi ya kalau bahasa aku sih nyelo aja, santai. Yang pasti kita saling menjaga perasaan karena masih menjalani komitmen seperti itu. Hubungan horizontal, karena ini adalah batasan hubungan manusia dan manusia yang bisa suatu saat nanti terputus atau justru kita nggak menjadi sebuah kenyataan kalau tentang harapan. Makanya cintailah dia karena Allah, agar apapun yang terjadi, harapan kamu, cinta kamu, permintaan kamu, permohonan kamu, letakkan pada Tuhanmu gitu loh. Maka libatkanlah Tuhanmu dalam setiap mengambil sebuah keputusan atau langkah hidup ya. Ini adalah cuma sebatas hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Ada cinta, ada kangen, ada, tetapi di atas hubungan ini ada hubungannya lebih penting, yaitu tentang hubungan bersama Tuhanmu. Jadi cintailah dia karena Tuhanmu, karena, atau cintailah karena orang, cintailah dia karena Tuhan atau Allahmu atau kepercayaan kamu atau keyakinan kamu, tapi jangan mencintai dia karena pengertian kamu sendiri. Seperti ini misalkan ada orang ketiga ini ya, kamu berharap sama dia, kamu masih memikirkan dia, menjadi sebuah beban buat kamu, padahal dia ada orang ketiga. Seperti itu loh ya. Dan yang terakhir, jangan memakai topeng. Menjalin hubungan itu jangan pakai topeng, pura-pura sayang, pura-pura cinta, pura-pura iya, tetapi sebetulnya itu sebuah kepalsuan. Kenapa? Kalau kamu pakai topeng seperti ini, pura-pura bahagia, akhirnya kamu masuk ke perangkap sebuah hubungan di mana kamu tidak bisa melepaskan karena kamu pura-pura. Kalaupun kamu nggak putus sama dia gitu ya, tapi ada beban yang berat ini karena kamu sebetulnya ingin melepaskan, tapi karena kamu pura-pura sayang atau udah janji besar sama dia, nggak bisa kamu lepaskan karena pasti akan menyakiti orang ya kan, seperti itu ya. Dan sekarang ini kabar yang akan datang padamu sebentar lagi. Semoga ini menjadi sebuah kenyataan, sebuah pembayaran, sebuah bayaran yang kamu dapatkan dari masa-masa di mana kamu mengalami sebuah beban yang sangat berat ini ya, yang harus kamu pikul selama ini, beban tanggung jawab atau beban pikiran, beban perasaan ya. Kalau yang bekerja ya, mudah-mudahan ini kamu
mendapatkan sebuah pekerjaan yang lebih baik dan lebih baik, karena di sini akan, kalau pekerjaan ya, ini tentang pekerjaan, akan datang sosok yang akan mengajak kamu kerja sama. Kalau menjalin hubungan, tentang perasaan, tentang hubungan, akan datang seseorang yang lebih baik daripada saat ini yang kamu rasakan, seperti itu ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi, jangan pernah lupa melibatkan Tuhan atau Allahmu dalam mengambil sebuah keputusan ataupun langkah dalam hidupmu. Karena apa? Allah Maha tahu yang terbaik mana, yang tidak baik buat kamu mana. Dan yang didatangkan kamu ternyata harus menyakiti kamu. Jangan kamu negatif thinking pada Allah atau Tuhanmu, tetapi positif thinking lah. Karena dibalik hubungan yang toksik itu akan ada hikmat, hikmahnya atau pembelajaran bahwa di kedepannya kamu akan menjadi atau menjalin hubungan yang lebih baik. Kalau bekerja ya kamu akan bekerja lebih baik ya. Cintailah dia kan Tuhanmu atau keyakinan kamu, dan tetap berjalan di dalam kebenaran, menjadi orang baik itu harus pasti ya. Allah itu mencintai orang yang baik, tetapi Allah akan mencintai orang yang baik dan beriman, yang selalu bersyukur kepadanya, yang selalu bermohon kepadanya, dan menyerahkan harapannya hanya pada Allah atau Tuhan ya, seperti itu. Ada kesalahan dalam Legendes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini dan menontonnya. Semoga video ini bermanfaat. Jadikan ini sebagai clue, gambaran, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, minimal jadi hiburan. Ada kesalahan milik Legendes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa, kamu tak boleh sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.